Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zakia Safitri. Saya dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan dari Fakultas Vokasi dengan NIM 1521103830382. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi dari PKM AI saya. Saya mengambil tema budaya dan keberagaman. Di sini saya mengambil judul yaitu Perkembangan Budaya dan Keberagaman dalam Era Globalisasi. Keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya di Indonesia. Banyaknya keragaman tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perpecahan. Itu sebabnya sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memahami kondisi tersebut. Metode yang dilakukan dalam penyusunan artikel ini adalah studi kasus deskriptif kualitatif yang memberi pandangan tentang fakta dan insiden sistematis mengenai faktor-faktor yang terkait, karakteristik, dan hubungan antar fenomena, di mana mendapatkan hasil bahwa keberagaman yang ada harus kita jaga dan dilestarikan agar tidak punah dan hilang dari generasi ke generasi. Nah, dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, serta senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Kebudayaan Indonesia yang beragam itulah akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya, tetapi juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada pokok-pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada bahasa dan tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan salah satu kekuatan kultural yang ada di Indonesia. Perkembangan tradisi lisan juga ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi modern. Tradisi lisan juga mempunyai berbagai macam bentuk yang konkret. Tradisi lisan tidak hanya mengandung cerita, melainkan juga mitos, legenda, dan dongeng, tetapi juga mengandung berbagai hal yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya. Tradisi lisan diceritakan dari mulut ke mulut dan secara turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu contoh perkembangan ini adalah cerita rakyat. Dalam hal tersebut, cerita rakyat selalu berkembang dari generasi ke generasi, sehingga terjadi sedikit perbedaan di antara cerita-cerita yang diturunkan. Perbedaan ini juga dapat dilihat dari berbagai macam variasi atau versi yang diceritakan. Yang berikutnya adalah agama dan kepercayaan. Agama yang ada di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama. Ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, pada sila pertama berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ideologi ini adalah kompromi antara gagasan negara Islam dan negara sekuler. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penolakan agama, negara secara resmi hanya mengakui 6 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Next ada warisan budaya dan pengembangan seni kreatif. Warisan budaya dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata yang berkelanjutan asalkan dalam menjadi atraksi untuk dikunjungi dan diapresiasi oleh pengunjung, dijaga dan dilindungi. Dikembangkan agar komunitas setempat dapat manfaat dari perkembangan wisata tersebut, termasuk pengembangan SDM, sumber daya manusia setempat, dan pemanfaatan dari efek pengganda seperti kuliner, souvenir, dan tempat penginapan. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas
masyarakat adat, dan pluralisme hukum. Permasalahan isu maupun kajian seputar pluralisme hukum bukanlah isu baru ataupun ranah studi baru yang ada di Indonesia. Karena secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Terdapat beberapa jalan dalam memahami pluralisme hukum. Yang pertama, pluralisme hukum menjelaskan tentang relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Dan yang keempat, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Di samping itu, pluralisme hukum memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya tertib sosial yang bukan bagian dari keteraturan hukum negara. Namun pada realitanya, banyak terdapat kekuatan lain yang tidak berasal dari negara. Di antaranya, hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-perjanjian perdagangan lintas bangsa, dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan tersebut sama-sama memiliki kemampuan mengatur tindakan masyarakat yang terikat di dalamnya. Bahkan terkadang anggota atau komunitas dalam masyarakat lebih memilih untuk mentaati aturan-aturan yang dibentuk oleh kelompoknya dibanding aturan hukum negara. Yang terakhir adalah kajian budaya Melanesia. Kata Melanesia bisa jadi masih asing di telinga orang Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat, yang umumnya tergolong dalam ras Mongoloid, tapi tidak untuk beberapa wilayah timur di Indonesia, terutama pada wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Di balik kekayaan dan keindahan dalam perbedaan ras, Indonesia juga masih menyimpan masalah rasialisme. Tidak adanya komunikasi yang saling menjembatani dan melihat lebih luas menambah prasangka buruk ini makin menebal dan siap meledak sewaktu-waktu. Dengan makin tingginya kesadaran identitas mereka mengenai kesatuan bangsa Melanesia, bukan tidak mungkin rasa nasionalisme mereka lebih mudah terajut manakala Indonesia tidak kunjung memperlakukan wilayah Melanesia ini setara dan memanusiakan manusianya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai isi dari PKM AI saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.